Jadi gini, pertama-tama Islam itu kerennya adalah karena Islam tuh nyuruh perempuan untuk ke sini, nyuruh laki-laki untuk ke sini, sehingga ketemu di tengah. Makanya kalau sudah Islam semuanya jadi bagus. Contoh ya, saya mau kasih contoh dulu. Kan saya udah pernah ngasih cerita ya, Umar bin Khattab itu ketika lagi ribut sama istrinya, itu keluar rumah. Dan perginya kemana? Ke masjid. Nah pas beliau ke masjid, ternyata ada banyak laki-laki sudah ke masjid. Padahal belum waktunya sholat. Terus ditanya sama Umar, kalian kenapa di sini? Jawabannya sama, di rumah lagi ribut, paham ya? Makanya kalau guyonan di antara, guyonan tapi benar. Gus Baha itu pernah bilang gini, bahwasanya syarat laki-laki jadi banyak wali, gitu kan ya, adalah karena punya istri cerewet. Karena itulah yang paling banyak mengantarkan laki-laki itu jadi wali Allah, gitu kan ya. Karena istrinya yang cerewet. Karena memang perempuan itu ya memang begitu. Tadi kan 20.000 kata dalam sehari. Kalau laki-laki cuma 7.000 kata. Kan nasib. Karena perempuan punya surplus 13.000. Kan itu kan. Itu pun kalau laki-lakinya pergi ke kantor dia pulang sudah nggak ada lagi jatah kata-katanya. Nah artinya apa? Ya udah itu di dalam Islam. Nah menariknya begitu. Yang berikutnya. Saya secara pribadi meyakini laki-laki itu memang bisa melakukan apapun pada wanita. Contoh, lihat ya. Dulu saya pernah bertanya, gimana sih caranya orang-orang ketika sudah nikah itu bisa untuk nyelesain masalah? Itu tercermin ketika saya lagi pacaran. Bukan berarti bilang pacaran itu boleh ya, enggak. Saya cuma mau ngomong gini, pas saya lagi pacaran, saya sampai pada satu keyakinan. Keyakinan saya apa? Saya mau buat ini perempuan, melakukan apapun buat saya bisa. Paham? Dan itu bukan laki-laki, cuma saya aja. Semua laki-laki itu dikaruniai kemampuan itu. Secara default laki-laki itu bisa manis mulut. Dan kita sudah tahu perempuan tuh yang paling lemah adalah kupingnya. Maka laki-laki manapun sebenarnya bisa ngendalin perempuan kalau dia mau. Buktinya orang pacaran bisa hamil di luar nikah. Gitu kan ya. Lah sebelum Anda nikah aja bisa menghamili di luar nikah. Lah masa pas Anda nikah nggak bisa gitu maksudnya. Contoh yang sangat nyata. Rasulullah itu pernah mengalami ketegangan dalam rumah tangga, sama. Ya, ketika Sofia ngasih sup yang disukai oleh Rasulullah, roti dikasih susu gitu kan ya. Lalu kemudian Bunda Aisyah ngeliat itu nggak suka. Ya namanya perempuan ya wajar, kan kita nggak bisa nyalain. Kan kita sudah bilang tadi, tiba-tiba pas datang lagi ada tamu ditapuk. Nah ketika ditapuk berantakan tuh di depan tamunya aja tegang. Bayangin ya, wali kota itu kan ya. Gak wali kota istrinya satu ya, yang lain. Ya, pokoknya Rasulullah ini ada tamu lagi dianterin sama istrinya makanan yang beliau suka, di depan tamunya ditapuk. Ini kan ingin menunjukkan, mungkin Bunda Aisyah pengen menunjukkan bahwa Rasulullah Muhammad tuh cuma punya aku gitu maksudnya. Kira-kira gitu, itu kan romantis kan ya. Tapi dengan cara seperti itu, apakah Rasul langsung marah-marah? Gak tahu diri, kamu buat saya malu. Laki-laki biasa mungkin begitu, tapi Rasulullah enggak. Ketegangan dalam rumah tangga itu diredakan dengan cara apa? Rasul kemudian ngambilin di tengah-tengah para sahabat yang stres dan nungguin Rasul apa? Diambilin, dikasih ke tempat mangkok yang baru, ya kan? Lalu kemudian bilang sama para sahabat, makan, ibumu lagi marah. Bukankah jadi sebuah guyonan? Di rumah juga kadang-kadang gitu. Memang betul laki-laki itu adalah seorang pemimpin. Dan perempuan itu adalah influencer. Adalah follower influencernya laki-laki. Kadang-kadang kalau ibunya lagi marah-marah, kadang-kadang saya bilang sama anak saya, ya ibumu tuh gitu, jangankan kamu. Abi aja dimarahin. Gitu kan ya. Cuma satu yang bisa marahin saya, ibumu itu. Dan saya gak mau debat gitu kan ya. Kenapa? Wali Allah. Jadi gitu. Nah gak maksudnya gini. Nah itu contohnya. Tapi balik lagi. Kita nggak bisa menentukan ini kasusnya yang mana. Jadi benar kata Bu Yana, kalau ini memang kasusnya memerlukan terapi, makanya itu bukan yang bisa Ustadz lakukan. Ada orang kena LGBT dan segala macam. Ustadz cuma bisa ngasih tahu tentang masalah logis, yang tadi kognitif, tapi afektif, lalu kemudian motoriknya, behaviornya, itu memang perlu terapis. Yang memang khusus untuk itu. Karena kita nggak belajar sampai sedetail itu. Ustadz belajar tentang umum tapi nggak sampai sedetail. Kalau memang ada problem yang harus diterapi maka tidak merupakan sebuah kelemahan ketika Anda menghubungi terapis. Memang pokoknya dia ini ketemu orang mau dipukulin aja gitu. Jangan kayak gitu juga, harus terapis. Ada teman saya kadang-kadang temporer. Pas lagi hamil pengen nabokin suaminya.
Nanti ada tuh materinya. Kita pernah wawancara orang kayak gitu. Jadi dia pas hamil namanya orang ngidam ya. Suka aneh-aneh kan ya. Suami sini ditabok terus sudah dia pergi. Ya memang ada orang kayak gitu. Ada yang ngidam. Saya pernah ketemu ada cewek ngidam. Dia gak mau lihat wajah suaminya. Marah aja bawaannya. Saya bilang nasibmu jelek banget gitu kan ya. Terus ada yang gak bisa nyium bau suaminya. Ada juga, ya namanya ngidam kita kan gak tahu. Nah kalau temporer kayak gitu ya udahlah ya. Mungkin dia lagi marah dan segala macam. Tapi saya yakin seorang suami kalau dia mau ngomong dengan baik, perempuan itu kelemahannya di kuping. Maka ajak ngomong dengan yang baik. Dari hati ke hati. Dek sebentar dek, kita coba ngobrol sebentar yuk. Kan kita kan gak mau sesuatu yang buruk. Yuk coba kita obrolin baik-baik dulu. Kan itu kan bisa ngobrol kayak gitu. Perempuan pasti mau insya Allah. Nah kalau gak mau hubungin Bu Yana untuk diterapis. Nah gitu kan. Jadi itu ya.